Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia Putri dengan NIM 2019-710-192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmatur Rosidah dengan NIM 2019-710-226 dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Galih Prabokusumo, NIM 2019-710-241. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Alamsyah, NIM 258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ganes Fazri Rosiadi dengan NIM 2019-710-261 dari kelompok 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus. Seorang pengamat bank menduga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata IPS tahun 2010 dengan tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Pengamat bank tersebut juga menduga bahwa rata-rata harga saham pada tahun 2014 antara bank pemerintah lebih tinggi daripada bank swasta. Terhadap pernyataan ini dilakukan pengolahan data dari 10 perusahaan antar jenis bank, yaitu bank pemerintah dan bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data untuk menguji hipotesis adanya pengaruh IPS, PER, dan DPS terhadap harga saham bank pemerintah dan bank swasta pada tahun 2010 sampai 2014. Kami menggunakan Pirate Sample T-Test dan Independent Sample T-Test. Di bawah ini kami menjelaskan mengenai variabel yang kami gunakan. Yang pertama ada earning per share atau IPS, adalah laba perusahaan yang dibagi per lembar saham. Yang kedua ada price earning ratio atau PER, adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Yang ketiga ada dividen per share atau DPS, adalah pembagian laba perusahaan saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Yang terakhir ada harga saham, merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif dari paid sample t-test yang telah kami lakukan. Jika dilihat dari data di atas, IPS dengan rata-rata dan standar deviasi yang paling kecil adalah IPS tahun 2010 dengan rata-rata yaitu 213.7040 dan standar deviasi sebesar 171.768. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Debbie Ganes dengan NIM 261 akan menjelaskan tentang Pirate Sample Test. Berdasarkan output tersebut, dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui bahwa dugaan dari peneliti tersebut diterima atau ditolak. Yang pertama, analisis per 1. Pirate Sample T-Test rata-rata IPS tahun 2010 dan 2011. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0.2 mu IPS 2010 sama dengan mu IPS 2011. Atau rata-rata IPS tahun 2010 dan 2011 tidak terdapat perubahan yang signifikan. Lalu untuk H1, T2 mu IPS 2010 tidak sama dengan mu IPS 2011. Atau rata-rata IPS tahun 2010 dan 2011 terdapat perubahan yang signifikan. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikasi yaitu alfa sama dengan 0,05. Jadi di mana T 0,05 titik, 9 sama dengan 1,833. Lalu yang ketiga, kriteria penerimaan H0 dan H1. H0 diterima jika T hitung lebih besar dari 1,833 atau signifikan kurang dari 0,05. H1 diterima jika T hitung kurang dari 1,83 atau signifikan lebih besar dari 0,05. Lalu yang keempat, menentukan nilai T hitung. T hitung sama dengan 2,680
lebih besar dari 1,833 atau signifikan 0,025 lebih kecil dari 0,05. Lalu yang kelima, kesimpulan. H0 diterima. Jadi, dugaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ada perubahan yang signifikan antara rata-rata IPS tahun 2010 dan 2011. Terima kasih. Selanjutnya saya menjelaskan analisis PAIR 2 atau Paired Sample di tes rata-rata IPS tahun 2010 dan 2012. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0 sama dengan mu IPS 2010 sama dengan mu IPS 2012, atau rata-rata IPS tahun 2010 dan 2012 tidak terdapat perubahan yang signifikan. Lalu H1 sama dengan mu IPS 2010 tidak sama dengan mu IPS 2012, atau rata-rata IPS tahun 2010 dan 2012 terdapat perubahan yang signifikan. Lalu yang kedua, tingkat signifikansi. Alfa sama dengan 0,05 sama dengan T 0,05 titik koma 9 atau sama dengan 1,833. Lalu yang ketiga, kriteria penerimaan H0 dan H1. H0 diterima sama dengan T hitung lebih dari 1,833 atau signifikan kurang dari 0,05. H1 diterima jika T hitung kurang dari 1,833 atau signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang keempat, menentukan nilai T hitung. T hitung sama dengan min 2,072 atau kurang dari 1,833 atau signifikansi sama dengan 0,068 atau lebih dari 0,05. Lalu yang kelima, kesimpulan. H1 diterima, jadi dugaan pengamat tersebut dapat dibenarkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara rata-rata IPS tahun 2010 dan 2012. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paired Sample T-Test, yaitu analisis PAIR 3 rata-rata IPS tahun 2010 dan 2013. Dari data yang telah kami olah, yang ketiga, minnya yaitu min 94,61800, sedangkan standar deviation-nya 172,99377, standar error minnya 54,70543, untuk lowernya min 218,37029, untuk uppernya 29,13429, untuk T-nya min 1,730, untuk DF-nya 9, dan untuk nya 118. Jadi analisis datanya yaitu merumuskan HO dan H1. Untuk HO-nya, rata IPS tahun 2010 dan 2013 tidak dapat perubahan yang signifikan. Yang kedua, H1-nya, rata-rata IPS tahun 2010 dan 2013 terdapat perubahan yang signifikan. Untuk tingkat signifikasinya, yaitu alfanya 0,05, T 0,05 per 9 sama dengan 1838. Untuk kriteria penerimaan H0 dan H1-nya, yaitu H0 diterima, T hitungnya lebih dari 1833 atau sin kurang dari 0. Untuk H1-nya diterima, T hitungnya yaitu kurang dari 1833 atau sin lebih dari 0,05. Untuk menentukan nilai hitung, T hitungnya yaitu min 1730 atau kurang dari 1833 atau sin 0,118 lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya yaitu H1 diterima. Jadi dugaan pengamat tersebut dapat dibenarkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara rata-rata IPS tahun 2010 dan 2013. Lalu selanjutnya adalah PAIR yang keempat, yaitu IPS rata-rata tahun 2010 dibanding dengan tahun 2014. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. H0 dirumuskan
bahwa rata-rata EPS tahun 2010 dan 2014 tidak terdapat perubahan yang signifikan. Dan H1 dirumuskan bahwa rata-rata EPS tahun 2010 dan 2014 terdapat perubahan yang signifikan. Lalu tingkat signifikansi. Alfanya memakai 0,05 dengan DF 9. Hasilnya 1833. Lalu yang ketiga, kriteria penerimaan H0 dan H1. H0 diterima jika T hitung lebih dari 1833 atau signifikansinya kurang dari 0,05. Dan H1 diterima jika T hitung kurang dari 1833 atau signifikansi lebih dari 0,05. Lalu yang keempat, menentukan nilai T hitung. T hitungnya adalah minus 1370, yang artinya kurang dari 1833 dengan signifikansi 0,204, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah H1 diterima. Jadi dugaan pengamat tersebut dapat dibenarkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara rata-rata EPS tahun 2010 dengan 2014. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif terkait output independent sample t-test yang telah kami lakukan. Rata-rata harga saham tahun 2014 bank pemerintah lebih tinggi daripada bank swasta, yaitu sebesar 5939.3750 lebih besar, yaitu milik bank pemerintah daripada bank swasta yang hanya memiliki rata-rata harga saham sebesar 1447.6617. Dengan standar deviasi bank swasta lebih kecil dibanding bank pemerintah, hal ini dapat dijelaskan bahwa PER bank swasta lebih merata. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang independent sample test. Berdasarkan output tersebut, dilakukan pengujian hipotesis 5 tahap untuk mengetahui pernyataan dugaan dari peneliti tersebut diterima atau ditolak. Analisis yang pertama yaitu merumuskan H0 dan H1, di mana H0,2 mu bank pemerintah lebih besar dari mu bank swasta, atau rata-rata harga saham tahun 2014 bank pemerintah lebih tinggi dari bank swasta. Lalu untuk H1,2 mu bank pemerintah lebih kecil dari mu bank swasta, atau rata-rata harga saham tahun 2014 bank pemerintah lebih rendah daripada bank swasta. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikasi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Jadi T 0,05 titik 8 sama dengan 1,860. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria penerimaan H0 dan H1. H0 diterima jika T hitung lebih besar dari 1,860 atau signifikan lebih kecil dari 0,05. Lalu untuk H1 diterima jika T hitung lebih kecil daripada 1,860 atau signifikan lebih besar dari 0,05. Lalu yang keempat, menentukan nilai T hitung. T hitung sama dengan 2,799 lebih besar daripada 1,860 atau signifikan sama dengan 0,023 lebih kecil daripada 0,05. Yang kelima, kesimpulan H0 diterima. Jadi, dugaan pengamat tersebut dapat dibenarkan karena rata-rata harga saham tahun 2014 bank pemerintah lebih tinggi dari bank swasta. Terima kasih.